Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Animal Cooking. Kali ini saya mau bikin wingko babat yang teksturnya empuk dan juga lembut banget. Wingko babat ini awet empuk hingga 4 hari dan tidak basi di suhu ruang. Mau tahu caranya? Yuk langsung aja. Pertama, siapkan 1 butir kelapa setengah tua ukuran sedang yang sudah diparut kasar memanjang seperti ini, supaya serat dari wingko babatnya itu lebih bagus ya. Minta aja ke tukang kelapa untuk diparut kasar memanjang. Kita tambahkan 3 lembar daun pandan supaya kelapanya ini jadi lebih wangi. Kukus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang. Jadi kelapanya ini udah matang duluan ya, supaya wingko babat yang dihasilkan nanti tidak mudah basi. Setelah matang, angkat kelapanya, kemudian sisihkan, biarkan dingin. Selanjutnya, kita akan campur 250 gram tepung ketan putih, tambahkan 185 gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan juga kelapa parut yang sudah dikukus. Ini kelapa parutnya udah dingin ya. Lalu kita akan remas-remas dengan menggunakan tangan hingga menggumpal seperti ini. Masukkan 250 ml air kelapa yang sudah direbus. Jadi air kelapanya ini udah matang ya. Masukkan air kelapa yang udah matang supaya wingko babat yang dihasilkan itu tidak mudah basi. Jadi semua bahan yang masuk dalam adonan wingko babat ini udah matang duluan. Kalau kalian pengen menggunakan air matang boleh, tapi saya sarankan jangan menggunakan santan ya. Di sini wingko babatnya akan saya cetak dengan menggunakan cetakan lumpur yang berdiameter 7 cm. Cetakannya ini terbuat dari aluminium ya. Olesi dengan margarin secukupnya, gunakan api kecil aja supaya tidak mudah gosong. Masukkan 1 sendok makan penuh adonan dari wingko babat. Jangan ditekan-tekan, cukup diratakan saja supaya nanti wingko babatnya itu teksturnya tidak padat, tetap empuk dan lembut, jadi tidak padat ya. Setelah 10 menit ditutup, kemudian kita akan balik. Nah, pas saya balik ini agak susah teman-teman, karena cetakan ini kan baru pertama kali saya buat untuk mencetak wingko yang dasarnya itu manis. Jadi dia cenderung lengket, tapi jangan khawatir. Nanti untuk cetakan kedua dan ketiga, wingko babat ini akan mudah dikeluarkan ataupun dibalik ya. Gunakan sutil seperti ini. Kalau dirasa lengket boleh diberi margarin lagi supaya nanti lebih mudah membaliknya ya. Ini kan kelihatan ya nggak rata ya warnanya, ada yang putih, ada yang kecoklatan. Yang putih itu biasanya lengket di cetakan, tapi jangan khawatir, hati-hati aja, pelan-pelan aja kita congkelnya, nanti dibolak-balik dia tidak akan lengket sama sekali teman-teman. Nah, masak sampai warnanya itu kuning kecoklatan, jadi coklatnya itu bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau saya ini belum, menurut saya belum. Kalau sudah agak kecoklatan rata gitu baru saya akan angkat. Nah, seperti ini. Bagus ya teman-teman ya. Jadi ukuran dari wingko babat ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi cukupan ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 22 wingko babat dengan ukuran diameter 7 cm yang tidak terlalu tipis ataupun tidak terlalu tebal. Saat cetakan pertama selesai, biasanya ada remahan-remahan dari wingko babat yang sebelumnya. Jadi boleh ya dibersihkan dengan menggunakan tisu supaya tidak lengket di wingko babat selanjutnya.
Lanjut, beri margarin secukupnya. Ini saya beri agak banyak karena pengalaman di cetakan pertama itu margarinnya kurang, jadi agak lengket gitu ya. Untuk cetakan kedua saya beri margarin agak banyak. Masukkan seperti yang tadi 1 sendok penuh dari adonan wingko babatnya. Nggak usah ditekan-tekan, cukup diratakan aja supaya teksturnya tidak terlalu padat. Nah, ini dia teman-teman, wingko babatnya sudah jadi. Cantik-cantik banget ya. Tidak ada bagian yang gosong, warnanya hampir merata di seluruh bagian. Sekarang kita akan coba icipin satu. Rasanya gimana ya? Ini udah dingin teman-teman. Dan rasanya itu kalau dibelah seperti ini mudah banget. Kelihatan ya serat dari kelapanya. Ini kalau dicoba rasanya enak banget. Saya udah coba tadi, empuk dan juga lembut. Nah, setelah dingin sebaiknya dimasukkan ke dalam plastik supaya tetap empuk dan lembut. Nah, ini dikemas seperti ini, cantik ya. Bisa tahan awet empuk hingga 4 hari walaupun di suhu ruang. Jadi bisa banget dibuat isian kardus. Terima kasih sudah menyimak. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.